warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Musholla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga juga telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan kita sehingga menjadi orang-orang mukmin yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga dengan barokah sababiah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, semoga mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, kekuatan zahir maupun batin, kekuatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 16 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 18 di bulan Maret tahun 2022 Masehi. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita atau tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, di antaranya istri saya sendiri yang bernama Ibu Sodikoh binti Haji Irun, kita doakan semoga siapapun yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita, mari kita doakan semoga mereka oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, zahir maupun batin dengan kesehatan yang barokah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang menimpa kepada diri kita sehingga menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijauhkan dari semua bala. Betilkan niatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal kaunu bihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsur wa sururan kata jadat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Aqrabu yalal masani fajarul yawmi garrad wastadi'u bijamalin faqabil usnin safarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Walanal busra bisa'adin mustamiril laisa yanfad aisu'utina aqa'an jama'al fakhrul mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin, jamaah Mushola dan Sapuro, Perumahan Citra Indah. RT berapa ini? RT 02 RW 010 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor. Yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-16 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 14 hari lagi atau sekitar 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, semuanya yang masih hidup, semoga oleh Allah diberikan umur yang panjang, yang barokah, dan diberikan kemampuan, kekuatan dan batin untuk dapat meningkatkan prestasi ibadahnya nanti di bulan suci Ramadan, sehingga kita semuanya dapat meraih berbagai macam pahala besar, dapat meraih berbagai macam pahala agung, dapat meraih berbagai macam pahala yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Sorga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, sorga rindu kepada orang yang suka atau yang gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang suka, yang gemar membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang kedatangannya sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu, sangat dirindukan oleh sorga. Artinya, seluruh para penghuni sorga merindukan kedatangan mereka. Para penghuni sorga itu yaitu para bidadari, para malaikat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sorga rindu kepada orang yang pandai menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, dari perkataan-perkataan, dari ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang suci. Kemudian yang ketiga, sorga rindu kepada orang yang dermawan, orang yang dermawan, yang suka, yang gemar memberi makan kepada orang-orang fakir miskin yang kelaparan. Dan yang keempat, sorga rindu kepada orang-orang beriman yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Itulah 4 golongan yang kedatangannya di sorga sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Bahkan mereka kedatangannya dirindukan oleh seluruh para penghuni sorga, yaitu para malaikat dan para bidadari yang berada di dalam sorga. Kalau nggak percaya, umpama tanyain sama bidadari sono sorga. Tapi syaratnya harus mati dulu, harus melalui tahap pertama dulu, yaitu alam kubur. Ternyata dalam kubur malah dapat siksa. Belum tentu. Mau baik lagi nggak bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis
bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, he is the big person in the world, manusia besar di alam dunia, yaitu Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Artinya sorga rindu kepada 4 golongan. 1. Talil Quran. Sorga rindu kepada orang yang gemar, yang suka membaca Al-Quran. Nanti di bulan Ramadan kita sediakan waktu khusus untuk kita membaca Quran. Kita bertadarus, minimal paling tidak kita harus bisa mengkhotamkan Al-Quran 1 kali khotaman, itu minimal sekurang-kurangnya. Ya syukur-syukur dalam jangka 1 bulan di bulan suci Ramadan kita bisa mengkhotamkan Al-Quran misalnya 6 kali khotaman. Caranya setiap selesai sholat 1 juz. Kalau sholatnya 5 waktu berarti sehari semalam 5 juz. Kalau kita umpama tadarusnya setiap selesai sholat dapat 1 juz, berarti sehari semalam dapat 5 juz. Kalau 5 juz 30 hari dibagi 5 berarti 6 kali khotam, berarti 5 kali 6 kan 30. Benar apa salah ini? Benar. Enggak takut salah gitu ini. Benar. Ya, sehari 5 khotaman, ya kan? Iya. 5 dikali 6 kali khotam, 5 kali 6 sama dengan 30 hari, benar ya? Iya benar. Takut salah. Jangan saya waktu di SD matematikanya nilainya 4. Merah rapotnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau enggak diusahakan, enggak ada keinginan yang kuat, enggak bisa. Pertama harus ada keinginan yang kuat dalam hati. Saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus memaksakan diri untuk baca Quran di bulan suci Ramadan. Setiap selesai sholat, target saya 1 juz. Alhamdulillah. Ya kalau nggak ibadah mah, kalau nggak maksain kapan mau mulai ibadahnya? Sementara umur semakin berkurang, ujung-ujungnya mati kita. Nah yang khawatir, yang kita cemaskan, ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara kita belum mempersiapkan bekalnya yang cukup untuk dibawa ke akhirat. Belangsak nanti kita di sana di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hafizil lisan. Surga rindu kepada orang yang menjaga lisan. Kita tahu lisan alat untuk bicara, maksudnya menjaga pembicaraannya, menjaga perkataannya, ucapannya. Kata Nabi, uhjul lisanaka illa min khair, fa inna bi dzalika taghlibu syaiton. Rasulullah bersabda, tahan lisanmu, tahan ucapanmu, tahan pembicaraanmu, tahan perkataanmu, kecuali untuk berbicara yang baik-baik saja, kecuali untuk berbicara sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk orang lain. Tapi kalau sekiranya omonganmu, ucapanmu, pembicaraanmu, perkataanmu menimbulkan dosa untuk dirimu, mendingan ditahan. Mulutmu harimaumu itu dulu, sekarang mah jarimu harimaumu. Bagaimana jangan HP. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, tuba liman amsakal padla min lisanihi. Summa tuba liman anfaqal mala, liman anfaqal padla min malihi. Beruntunglah orang yang mampu menahan kelebihan dari ucapannya, dan beruntunglah orang yang mampu mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Jadi kita bicara seperlunya, jangan berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan. Itu pun kalau ada manfaatnya. Kalau sekiranya apa yang akan kita omongkan tidak ada manfaatnya menurut agama, mendingan ditahan, nggak usah diucapkan. Gitu. Kemudian beruntunglah orang yang mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Jadi kita punya ucapan, tahan, jangan sampai berlebihan. Tapi kalau punya harta, jangan ditahan, keluarkan. Zakat, keluarkan zakatnya. Sedekahnya, infaknya. Itulah orang-orang beruntung, kata Rasulullah. Karena dengan kita mampu menahan kelebihan dari ucapan kita, itu artinya kata Nabi, kita telah mampu mengalahkan syaiton. Berapa banyak orang nanti masuk neraka gara-gara ucapan? Hanya ngomong misalnya,
Nabi Isa anak Allah itu bisa masuk neraka. Ucapan jangan dianggap sepele. Berapa banyak orang saling bunuh-bunuh karena ucapan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, wamut imiljian, surga rindu kepada orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, kata Nabi, surga rindu kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyamah wa sanatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharajat min junubi ka yauma waladatuhum." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di dalamnya. Dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian, bagi umatku, untuk melaksanakan sholat sunat tarawih di malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, tidak ada tujuan yang lainnya kecuali mencari ridha Allah, maka orang tersebut akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan dihapus, dilebur, diampuni, sehingga keadaan orang itu bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dosanya. Kalau kita menjalankan puasa Ramadan dan tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Malam yada' qaula zur, malam yada' qaula zur, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a sarabah wa tama'ah wa ta'amah." Barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Puasa sudah dijalankan, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor yang dilarang oleh agama, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerlukan, tidak membutuhkan kepada orang itu terhadap tidak puasanya, terhadap tidak makannya, terhadap tidak minumnya. Artinya orang tersebut puasanya tidak akan diberi pahala oleh Allah, sehingga ia hanya dapat dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus apabila kita berpuasa, tapi kita tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh kepada tidak makan kita, tidak butuh terhadap tidak minumnya kita, tapi yang Allah butuhkan agar kita menjaga seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Itulah puasa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, laisa syiyam minat ta'am wasyarab, innamas syiyam minal lagwi warofas. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan perut dari minum dan makan saja. Sesungguhnya puasa itu juga harus mampu menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT, dan dari persetubuhan badan bersama istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila ada seorang suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan sedang dalam keadaan puasa Ramadan, dia bersetubuh atau bersenggama atau berjima, maka dia satu, puasanya batal. Yang kedua, puasanya rusak.
Yang ketiga, jimanya jadi dosa, walaupun dengan suami istri. Tapi oleh karena dilarang sedang puasa, maka jadi jinah, jadi dosa. Yang keempat, dia harus tetap tidak boleh makan, tetap harus menahan makan dan minum sampai maghrib, seperti layaknya orang yang puasa saja. Gitu. Karena dia telah merusak puasanya dengan bersetubuh bersama istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, dia harus melakukan kafaratul ujma. Kafaratul ujmanya ada 3 opsi. Yang pertama, kalau dia mampu, lakukan puasa 2 bulan berturut-turut, dari hari pertama sampai hari ke-60, 2 bulan berturut-turut. Pas di hari ke-59 dia batal, maka wajib puasanya diulangi dari hari pertama lagi, dari 0 lagi. Kalau ini nggak mampu, nggak dilakukan, maka yang kedua, ya, ini kafaratul ujma bagi orang yang merusak puasanya dengan berjima di siang hari di bulan suci Ramadan. Itu yang tadi saya sampaikan, itu yang ketiga, opsi yang ketiga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya bahwa puasa Ramadan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah puasa Ramadan yang dapat mencetak diri kita, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslimun muttaqin, menjadi orang Islam yang bertakwa kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sorga sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran juz 4 ayat 133, Allah telah berfirman, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa Ramadan yang dikehendaki oleh Allah, puasa Ramadan yang sesuai dengan keinginan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang dapat mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu pertanyaannya adalah puasa tingkatan yang keberapa yang dapat bisa mencetak, menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa puasa itu kan ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Nah, tingkatan yang paling tertinggi namanya puasa khawasul khawas. Itu derajatnya paling tertinggi. Kemudian di bawah derajat puasa khawasul khawas adalah puasa khawas. Itu ada di bawahnya tingkatannya. Dan tingkatan puasa yang paling rendah ada di bawah sekali, yaitu puasa awam. Nah, kita harus paham tentang masing-masing dari pengertian 3 tingkatan puasa tersebut, supaya kita nanti manakala menjalankan puasa Ramadan, kita berusaha untuk melakukan puasa sesuai dengan kehendak Allah. Baik, yang pertama, puasa tingkatan yang paling tertinggi adalah puasa khawasul khawas. Khawasul khawas diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12, baris yang ke-6 ke bawah dari atas. Baris yang ke-6 ke bawah tapi dari atas diterangkan, wa amma saumu khawasil khawas bahwa saumul qalbi anil himamid daniyati wal ibkari dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah
Fa idza tafakkara hadha shaim fi ma siwallah yahsulul filtaqru. Fa inna tahqiqa hadzal maqam al-iqbalu ila Allah ta'ala bil kulliyah wal insirafu an ghairihi. Nah, ini pengertian puasa hawas luas. Itu, pengertian seperti itu. Udah paham ya? Hah? Paham udah? Apa artinya? Itu yang saya sampaikan, itu pengertian puasa hawas luas. Baik, supaya kita memahami isinya, kita artikan. Amma saumu hawasil hawas. Adapun bermula puasa tingkatan hawasul hawas, puasa tingkatan yang paling tinggi. Bahwa saumul qalbi anil himamid daniyati wal ibkari dunyawiyah waqafuhu amma siwallah. Jadi puasa hawasul hawas itu puasa hati dari angan-angan yang rendah. Kan angan-angan itu ada di hati. Kadang-kadang hati kita berangan-angan, ingin anu. Oh, ya, berangan-angan tentang dunia, tentang wanita, tentang jabatan. Kita dilarang, orang beriman dilarang tulul amal. Orang beriman itu diharamkan oleh agama panjang angan-angan. Nggak boleh. Jadi banyak menghayal hidupnya. Tapi nggak mau bekerja, nggak mau berdoa. Nah, jadi puasa hati dari angan-angan yang rendah dan dari pikiran-pikiran duniawiyah, dan mencegah hati dari segala sesuatu selain Allah. Berarti luar biasa. Puasa tingkatan hawas ini bukan hanya puasa perut dari makan dan minum, bukan hanya puasa farji dari memenuhi keinginan syahwat, bukan hanya puasa seluruh anggota badan, kedua mata, lisan, kedua telinga, kedua tangan, kaki, semuanya, bukan. Akan tetapi juga sampai hatinya puasa, pikirannya puasa, hatinya puasa, ditahan dari angan-angan yang rendah yang bersifat dunia. Bahkan pikirannya pun puasa, dikosongkan pikirannya dari pikiran-pikiran dunia. Berarti puasa hawas ini puasa total menyeluruh secara integral, zahir maupun batin, luar dalam, seluruhnya anggota badannya, zahir batinnya, seluruh anggota badannya, hatinya, pikirannya, semuanya ditahan dari segala sesuatu selain Allah. Jadi berarti untuk menyatakan tingkatan puasa hawas ini adalah al-iqbal ila Allah Ta'ala bil kulliyah wal insirafu amma siwallah. Jadi menghadapkan jiwa raga kita, hati kita, pikiran kita, seluruh anggota badan kita hanya dihadapkan untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mengingat Allah. Selain Allah tidak ada yang diingat. Inilah puasanya para nabi seperti ini. Para nabi kalau puasa udah yang teringat cuma satu, hanya Allah, enggak ingat istri, enggak ingat yang lainnya. Nah, ini puasa rotbatul anbiya, puasa martabatnya para nabi. Pertanyaan saya, kira-kira kita mampu enggak puasa seperti ini? Coba. Insyaallah. Enggak mungkin mampu. Enggak mungkin. Kita puasa Ramadan baru hari pertama jam 4 sore, Mah. Ntar buat buka apa, Mah? Itu sirup marjannya di kulkas masih ada. Udah batal puasa luasnya udah. Karena ingat marjan. Yang ingat bukan Allah. Nah, makanya puasa paling tinggi, hatinya puasa, dijaga, ditahan. Ini puasa levelnya para nabi. Coba. Makanya dalam keterangan kitab ini fa'idza tafakkara hadas shaim gitu. Amma siwallah yasul fitru. Apabila orang yang melakukan puasa dengan tingkatan hawasul hawas, dia pikirannya memikirkan sesuatu selain Allah. Ya, segala sesuatu selain Allah berarti makhluk. Ya, istri kita makhluk, anak kita makhluk, usaha kita
makhluk, jabatan kita makhluk, segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Nah, orang yang sedang melakukan puasa dengan tingkatan hawas, kalau umpama dia pikirannya berpikir tentang selain Allah, maka yahsul fitru, maka berhasillah buka puasa, artinya puasanya batal. Nah, itu kalau para nabi begitu. Nah, kita nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa puasa dengan tingkatan hawas, karena ini puasa levelnya para nabi, puasa martabatnya para nabi, para sidikin, puasa martabatnya para rasul, derajatnya para nabi, para rasul, para sidikin. Kita ya kita cuma minimal paling tidak kita berusaha untuk melakukan puasa Ramadan nanti selama 1 bulan dengan tingkatan hawas. Nah, kalau puasa tingkatan hawas ini puasanya orang-orang soleh, saumus solihin, puasanya orang-orang soleh. Jadi puasanya orang-orang soleh itu kapul jawari anil asam. Orang-orang yang soleh kalau sedang melakukan ibadah puasa, di samping dia menahan perut dari makan dan minum, menahan perut dari laparan haus, dan menahan pardi dari keinginan syahwat, juga orang-orang soleh itu kalau sedang puasa dia menahan seluruh anggota badannya, ditahan, kedua matanya, kedua telinganya, lisannya, kedua tangannya, alat kelaminnya, si Abdul Bapaknya, semuanya ditahan. Ditahan dari apa? Ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ucapannya, anggota badannya, semuanya ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Itulah puasanya orang-orang yang soleh. Makanya orang-orang soleh kalau sedang berpuasa mereka banyak membaca Quran, nggak kemana-mana, tadarus terus. Insya Allah terjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa, karena yang kita hadapi hanya Al-Quran, dan duduknya pun di dalam masjid. Di masjid ada gambar cewek enggak? Enggak ada. Kalau di sini umpama di pada gambar cewek artis, udah bakar aja, musola dibakar. Apa-apa? Main bioskop apa? Umpama nggak boleh di masjid ada gambar-gambar cewek, gambar-gambar yang tak senonoh, nggak boleh. Coba posisi di dalam masjid, tempat ibadah yang paling yang dipegang Quran, yang dibaca Quran, udah jauh dari maksiat. Ini mah jam 4 sore ngebuburit ke Citra, puter-puter, lihat paha perempuan, udah lihat lontong, lihat bujur, geboy, bohai, demplon. Lah masa puasa begitu matanya diperlihatkan? Udah puasanya sih nggak batal, karena dia menahan makan dan balik subuh sampai maghrib. Tapi pahalanya hilang, karena matanya nggak puasa, matanya jelalatan. Coba kalau kita yang dipegang Quran, yang dilihat Quran, tuh ada maksiat nggak? Nggak ada, ibadah, turun rahmat Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam menjalankan puasa dengan tingkatan hawas ada 5 perkara yang harus kita mudawamakan, yang harus kita jaga. Al-awal yang pertama nih, ghodul basar an kulli ma yudamu syar'an. Ini udah sampaikan belum nih? Belum nih? Belum ya? Baik. Yang pertama al-awalu ghodul basar an kulli ma yudamu syar'an. Wasani ibdul lisani minal gibati wal kadibi wan namimati wal yaminil ghamus. Wasalis kapul ujuni anistimai kulli makruh. Warabi kapu jami'il aqda'i anil makari wa kapul batni anis suwati fi waqtil iftar. Wal khamis yaitu alla yastaqsira minal halali waqtal iftar bihaisu yamlau batna. Nah, ini yang 5 perkara nih. Kalau puasa Ramadan nanti yang akan kita jalankan ingin puasanya dengan tingkatan hawas, maka yang 5 ini wajib, harus dilaksanakan.
Yang 5 perkara ini harus dilaksanakan, harus dimudawamahkan, dibiasakan. Pertama apa? Pertama, menjaga pandangan mata. Jadi matanya jangan diumbar. Matanya jangan digunakan untuk melihat, untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah, satu. Nah, yang kedua, jaga lisan. Jaga ucapan dari 4 perkara. Jaga ucapan dari 4 perkara. Pertama, dari bergibah atau menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain di belakang orangnya. Kita nih umpama lagi puasa, ngomongin orang, ngomongin tetangga, jelekin tetangga, hilang pahala puasanya. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Puasanya nggak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus saja. Daripada lisan kita digunakan untuk menggunjing tetangga kita, mendingan digunakan untuk baca Quran. Jelas gak kayak gini? Jelas. Kalau kita sayang sama puasa kita, jangan sampai kita puasa nahan makan, minum yang halal dari subuh maghrib, nggak dapat pahala puasa sedikit pun, gara-gara nggak menjaga ucapan. Nah, jadi menahan menjaga lisan dari 4 perkara. Satu, dari bergibah atau bergunjing. Yang kedua, dari berkata bohong. Awas, jangan sampai sedang puasa kita mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata bohong. Itu hilang pahala puasanya. Yang ketiga, dari namimah, memfitnah orang lain atau mengadu domba. Yang keempat, wajaminil ghamus, dari melakukan sumpah palsu. Melakukan sumpah tapi sumpahnya bohong, palsu. Demi Allah, wallahi, billahi tawahi, saya enggak kentut. Untung pantatnya ngomong. Andai kata pantatnya ngomong, bisa ngomong, langsung jawab dia, bohong, kentut saya di belakang. Nah, bohong berarti tahuan kentutnya bohong. Saya pantatnya nggak bisa ngomong. Nah, nggak boleh kita berkata bohong atau melakukan sumpah palsu ketika kita sedang berpuasa. Nggak boleh marah-marahin orang, nggak boleh nyaki orang. Jaga puasa kita. Sebab siapa lagi yang akan menjaga ibadah puasa kita kalau bukan kita sendiri? Sayangilah ibadah yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Nah, itu yang 5 perkara. Ya, supaya puasa yang kita jalankan mencapai puasa tingkatan puasa, itu puasanya orang-orang soleh. Yang pertama apa tadi? Menjaga pandangan mata. Yang kedua, menjaga lisan dari 4 perkara. Pertama, dari bergibah atau bergunjing. Yang kedua, dari berkata dusta. Yang ketiga, dari namimah atau memfitnah atau mengadu domba. Yang keempat, dari melakukan sumpah palsu. Yang ketiga yang harus kita jaga, yang ketiga apa? Kaful ujun. Ujun itu telinga. Ujunun telinga. Kalau buat telinga, ujuna ini. Nah, kaful ujun, menahan telinga. Anistimai kulli makruh, dari mendengarkan setiap perkara yang dibenci oleh agama. Jadi kalau kita sedang puasa, ini telinga kita dijaga, dipelihara, jangan sampai digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama. Misalnya ada 2 orang di bulan suci Ramadan sedang puasa, dia sedang bergunjing ngomongin orang. Kemudian kita datang duduk di situ, kita nggak ikut ngobrol, cuma dengerin doang. Nah, itu berarti kita menggunakan telinga untuk mendengarkan yang dibenci oleh agama, itu obrolan pergunjingan. Walaupun kita nggak gitu ngobrol, kita kena itu. Nah, hilang pahala puasa. Daripada dengerin dia, ngapain dia dari ceramah? Ya, ceramah Ustaz Saiful itu di YouTube buka. Gratis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo, dalam puasa tadi kita banyak mendengarkan orang baca Quran. Kalau kita malas nih atau kita nggak bisa baca Quran, ya minimal kita duduk di dekat orang yang sedang niat mendengarkan bacaan Quran karena Allah di bulan suci Ramadan. Pahalanya gede, itu pahalanya. Walaupun hanya mendengarkan, sebenarnya kita pengen baca Quran seperti orang lain, tapi oleh karena kita nggak mampu, nggak bisa, mungkin waktu kecil nggak belajar Nah, tapi kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala bacaan Quran. Caranya mendengarkan orang lain sedang baca Quran. Ada orang nih di masjid sedang tadarus, udah kita duduk di sampingnya. Aku niat mendengarkan orang baca Quran karena Allah, tiba-tiba udah ini. Lama-lama kita yang ngantuk, tidur kita mah.
Insya Allah tidurnya jadi ibadah karena tidurnya diawali dengan mendengarkan Quran. Nah, jadi kita gunakan ya telinga kita secara efektif untuk itu meraih berbagai macam pahala di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang ketiga, kaful ujun anis timai kulimakul. Menahan, mencegah pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama. Yang ketiga ya. Yang keempat apa? Yang keempat kafu jamil aqdo. Kafu jamil aqdo anil makarih. Wakaful batni anis subuhati fi waktu iftar. Yang keempat, supaya puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, supaya puasanya mencapai tingkatan khawas, yaitu menjaga, menahan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, kemudian menahan perut dari kemasukan barang-barang subhat. Jangan sampai pas buka puasa ya kita memasukkan makanan minuman yang subhat. Jadi makanan minuman yang subhat itu makanan minuman yang belum jelas halal dan haramnya. Masih ragu-ragu. Ini halal apa haram ya? Haram apa halal? Halal apa haram? Tapi ini kayaknya enak kalau dimakan nih. Nggak dimakan lapar, udah bodo amat dimakan, udah. Berarti masukkan barang Makanya kalau kita berbuka puasa cari makanan yang benar-benar jelas-jelas halal, halalan thayyibah. Gitu. Jangan sampai puasa berbuka dengan makanan boleh mencuri atau berbohong. Ya, beli kue ke tukang kue, ngambil sendiri dimasukin 10. Tubi 5.000 tuh, padahal 10 masukinnya. Nah itu yang 5 dimakan bulan puasa, udah puasanya hilang pahalanya. Memasukkan barang haram. Kan puasa itu mencuci dosa kita. Nah kalau kita buka puasa pakai makanan haram, hasil berbohong, menipu orang, sama aja kita mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing kita. Bersih enggak? Malah bau. Naudzubillah min. Atau kata para ulama, pamasalu kamambana kosan hadama misron. Itu perumpamaannya orang seperti itu bagaikan orang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, tapi kota itu dibakar seluruhnya, maka gedung yang ada dalam kota itu ikut terbakar hancur. Nah kalau kita berbuka puasa dengan memasukkan barang-barang subhat, apalagi barang-barang haram, itu yang keempat tuh, supaya puasa kita mencapai puasa tingkatan khawas. Yang kelima apa? Yang kelima, Allah yastaksiro minal halali waqtal iftar bihaitsu yamlau batna. Yang kelima, ketika berbuka puasa di waktu maghrib, kita buka puasanya jangan pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Jangan nafsu. Jadi buka puasanya jangan buka puasa balas dendam, jangan. Yo, semuanya dihembak, semuanya disikat. Wow. Ada kolok ubi habis mangkok, ada kolok kolang-kaling hembat juga habis mangkok, ada kolok batu koral dihembat juga habis mangkok, ada kolok baut mur hembat juga masih kurang terus. Padahal orang-orang udah beres sholat maghrib, kita masih buka puasa aja. Nah itu buka puasa yang dibenci oleh Allah seperti itu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ahabul ibad ilayya a'jalul fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku cintai ketika berbuka puasa a'jalul fitrah. Mereka berbuka puasanya singkat, enggak terlalu lama. Seperti Rasulullah cukup 3 butir kurma, 3 gelas air, 3 gelas air, udah salat maghrib. Nah, jangan sampai kita buka puasa akhirnya keburu salat maghrib habis. Puasanya dosa kita. Puasa dijalankan, menahan lapar haus dan lapar haus ya. Tapi sholat pagi ditinggal, sama aja bohong. Ibarat kita memasukkan air di dalam gelas, tapi gelasnya bawahnya bolong, bocor, tumpah, sia-sia. Kita puasa, nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib. Sholat maghrib waktu ditinggalin.
Nauzubillah min. Nah ini kita harus paham tentang agama, harus paham tentang agama. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebih, termasuk berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Makanya begitu kita mendengar beduk maghrib ditabuh, azan maghrib dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan yang paling pertama alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Begitu sunahnya. Udah makan kurma 3. Habis 3 minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu jahabat jama' wa batalatu ruku wa sabat radu insya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah berangkat sholat, pulang sholat makan 2 piring. Bebas itu mah. Makan apa kek, nasi kek, makan asinan kek, bebas. Yang penting bukannya ikut sunnah Rasulullah. Tetap makan-makan juga kita, cuma bukannya kita terapkan sunnah Rasulullah. Karena barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Yuk kita terapkan cara buka Rasulullah. Jangan berlebih-lebih. Habis sholat lagi terserah mau makan bakul ke bodo amat. Habis itu bakul-bakulnya tuh. Gitu. Mau ngebaso ke mie ayam ke bodo amat. Yang penting buka puasanya ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apabila yang 5 perkara ini kita mudawamahkan, kita mulajamahkan, kita biasakan, kita jaga, kita terapkan, insya Allah puasa Ramadan yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, insya Allah puasanya akan mencapai tingkatan derajat puasa wah itu puasanya orang-orang yang insya Allah puasa yang seperti ini yang akan mencetak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena tujuannya kita diperintahkan puasa oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan ayat ini berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan tujuannya supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga. Pasti masuk surga. Siapapun yang bertakwa, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun negaranya, orang manapun, kalau dia bertakwa kepada Allah pasti masuk surga. Karena memang Allah menciptakan surga untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Yuk kita laksanakan puasa Ramadan nanti. Puasa Ramadan dengan tingkatan kalau tingkatan puasa luas kita udah nggak mampu karena itu levelnya para nabi. Ya minimal jangan sampai dari tahun ke tahun sepanjang tahun puasanya jalan di tempat awam lagi. Cuma puasa perut sama parti anggota badan nggak puasa. Nah jangan sampai dari tahun ke tahun sepanjang tahun setiap Ramadan kita puasanya puasa tingkatan awam, tingkatan rendah. Nah sekarang tahun ini tingkatkan yuk dengan puasa insya Allah. Masih ingat yang 5? Masih ingat? Pertama jaga pandangan mata. Yang kedua jaga lisan dari 4 perkara. 1 dari bergibah, 2 dari berdusta, 3 dari bernamimah atau memfitnah, 4 dari melakukan sumpah palsu. Yang ketiga menjaga telinga jaga jangan sampai dipatuk sama burung. Menjaga pendengaran jangan sampai digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama. Yang keempat masih ingat menjaga seluruh anggota badan jangan dilakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang kelima buka puasanya jangan berlebihan. Buka puasanya ikut tata cara sunnah Rasulullah. Demikian taklim kita malam ini. Udah jam
9:16. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selama Al-Fakir ngisi taklim di sini, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil, karena Al-Fakir sering ngomong di sini. Ya, namanya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Kalau umpama terdapat kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang senonoh, yang kurang pantas, kurang sopan, kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan ataupun ada sikap Al-Fakir atau ucapan atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dengan sebersih-bersihnya. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, yuk kita sucikan hati kita dari sifat-sifat tercela yang dilarang oleh agama. Yuk kita saling memaafkan, kita halal bihalal, kita saling memberikan maaf di antara sesama kita, supaya nanti manakala kita masuk Ramadan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk, dengan tumani, dengan penuh kedamaian, penuh ketenangan, khusyuk, fokus kepada Allah. Demikian akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.